Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah hari ini masih bisa share-share lagi tentang kegiatan saya, rutinitas saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ini kegiatan saya dimulai di malam hari teman-teman. Biasa ya kalau hari sekolah Senin sampai Jumat saya malam harinya berberes. Ya paling tidak cuci piring ya teman-teman, berberes tipis-tipis gitu supaya di pagi hari nanti nggak keteteran lah saya mengerjakan pekerjaannya. Kemudian saya juga menyiapkan baju si adik ya untuk sekolah besok. Karena kalau pagi hari semuanya dikerjain, itu waktu saya tuh nggak cukup teman-teman. Karena untuk menyiapkan sarapan, menyiapkan semuanya ya di dapur itu nggak cukup waktu saya di pagi hari. Makanya malam hari itu semua perlengkapan si adik sekolah ya saya siapkan malam hari. Nah ini malam hari saya cuci piring dulu teman-teman. Piringnya juga nggak terlalu banyak karena piring untuk makan malam aja tadi sedikit. Tapi kalau sedikit nggak dicuci besok paginya itu akan menjadi tambah pekerjaan saya ya. Seharusnya bisa langsung masak. Kalau nggak dicuci piringnya malam hari ya terlebih dahulu saya harus cuci piring. Makanya malam hari saya cuci dulu piringnya. Jadi ketika pagi hari saya langsung masak. Oke, udah selesai saya cuci piringnya. Lanjut nanti saya mau bersihkan meja makan ya. Meja makannya juga nggak terlalu yang berantakan. Jadi mau saya lap-lapin aja mejanya. Lalu nanti saya mau nyapu sebentar lah, nyapu dapur ya. Dapurnya juga nggak terlalu yang banyak pasir ataupun kotor. Ini saya lap-lapin seperti ini aja teman-teman. Kalau kita udah berberes di malam hari itu perasaan kita tuh lega gitu ya, karena udah agak beres lah di dapur gitu. Karena kalau masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan atau belum dikerjakan, itu rasanya kita belum tenang ya teman-teman. Kalau menurut saya sih seperti itu. Makanya sebelum tidur itu pekerjaan yang bisa saya kerjakan itu saya angsur-angsur di malam hari, supaya di pagi harinya itu saya nggak kerepotan kali teman-teman. Dan di atas meja ini juga saya lap-lapin ya. Karena biasanya kan kalau ngambil nasi kan ada jatuhan nasi, walaupun sedikit, tapi kalau nggak dilap nanti bisa bersemut gitu. Karena di rumah saya juga lumayan ada semutnya sih. Oke, udah selesai saya melap-lap. Lanjut saya di sini mau sapu-sapu sebentar lah ya. Nyapunya juga saya nggak semuanya saya sapu, sekali lalu aja gitu. Dan ini udah selesai, lanjut saya mau ke dalam. Saya mau nyiapin baju si adik ya, baju sekolahnya dan juga tas sekolah si adik. Nah ini saya beraktivitasnya jam berapa ya, jam 9 ya kalau nggak salah ingat sih. Saya beraktivitas ini anak-anak udah pada masuk kamar dan suami juga udah masuk kamar teman-teman. Oke, udah selesai saya menyiapkan semua perlengkapan adik. Ini lanjut di pagi harinya ya teman-teman. Jadi di pagi harinya saya mau masak sarapan. Dan hari ini saya masak sop telur puyuh lah, sama sayur wortel, buncis dan kentang. Saya rebus telur puyuhnya tadi ya, bangun tidur langsung saya rebus telurnya. Nah ini mau saya iris-irisin dulu sayur-sayurannya. Kali ini saya masak sopnya bumbunya nggak dihaluskan ya teman-teman. Saya pakai bumbu iris-iris saja, bawang merah dan bawang putih. Karena nggak sempet aja sih kalau mau giling-giling bumbu. Tapi kok saya rasa diiris saja pun bumbunya udah enak ya. Dan ini telur puyuhnya juga udah mateng. Ini mau saya kupas-kupasin dulu telur puyuhnya. Saya kemarin belinya 10.000 ya. Jadi ini lumayan banyak sih kalau dicampur sama sayuran-sayuran yang lain. Ini anak saya suka banget kalau sop seperti ini ya teman-teman. Temennya kalau sop ini biasanya sambal kecap sih, tapi saya pagi ini nggak buat karena ada sambal nanti saya mau buat sosis dikasih saus sama kecap seperti itu. Jadi saya nggak buat sambal lagi. Oke, udah selesai saya ngupas-ngupasin telur puyuhnya.
Lanjut di sini saya mau iris-irisin bawang merah dan bawang putih. Nanti juga bumbu sopnya saya kasihin merica ya teman-teman, merica bubuk aja. Merica yang bulat-bulat juga ada ya saya, cuman karena bumbunya nggak digiling jadi saya pakai mericanya yang merica bubuk aja. Oke, ini langsung saya iris-iris saja bawang merah dan bawang putih. Saya tadi pakai bawang putihnya 2 buah ya, dan bawang merahnya itu ada beberapa sih, nggak saya hitung, lumayan banyak. Karena kalau banyak bawangnya juga lebih enak ya, lebih harum gitu. Jadi saya banyakin aja nggak apa-apa. Oke, di sini saya mau manaskan kuali dan di sebelahnya saya panaskan dulu air untuk sopnya. Jadi di kuali ini nanti untuk menumis bawang merah dan bawang putihnya. Saya pakai minyaknya sedikit aja teman-teman, karena nanti kan tumisan bawang merah dan bawang putih ini nanti mau saya masukkan ke dalam panci yang berisi air untuk sop. Oke, ini udah mulai kekuningan ya warna bawangnya. Lanjut mau saya pindahkan nanti ke dalam panci yang berisi air untuk sop. Seperti ini aja sih masak sopnya ya. Gampang, simple gitu, tapi sih rasanya nggak kalah enak juga dengan bumbu yang digiling. Kalau bumbu yang digiling kan kuahnya itu nanti lebih kental gitu ya, karena kan pakai kemiri. Kalau di bumbunya diiris-iris bawang merah dan bawang putihnya ya kuahnya tuh bening gitu, tapi ya rasanya juga nggak kalah enak sih menurut saya. Oke deh, ini saya masukkan aja sayur-sayurannya semuanya biar samaan gitu ya matengnya. Dan ini saya tadi baru selesai ngambil daun sop dari belakang rumah saya ya. Ini saya ambil 1 batang aja, dan ini nanti mau saya iris-iris, saya masukkan langsung ke dalam sopnya tadi. Saya kalau daun sop nggak pernah beli teman-teman, karena di belakang rumah saya suami saya tuh ada nanam banyak daun sop. Jadi kalau daun sop saya nggak pernah beli. Oke, ini sopnya juga udah mau matang, jadi saya masukin dulu bumbu-bumbunya seperti garam, gula, dan penyedap seperti biasa lah ya teman-teman. Bumbu yang 3 macam ini nggak pernah ketinggalan kalau dimasakan. Oke, di kuali sebelah ini saya mau tumis-tumis bawang merah dan bawang putih lagi. Ini mau saya masak saus kecap apa gimana sih masakannya, saya nggak tahu namanya. Yang penting saya masaknya ya seperti ini aja lah ya. Saya oseng-oseng, saya masukin semuanya bahan-bahannya, ya udah diaduk-aduk jadi. Nggak pakai aturan lah ya teman-teman saya kalau masak. Yang penting cemplang-cemplung, mateng dan rasanya juga enak. Ya udah gitu aja. Saya nggak pakai aturan berapa takaran-takaran teman-teman. Pokoknya seperti ini aja. Anak-anak suka, suami suka, ya udah. Oke, ini juga udah mau mateng ya sosisnya. Dan ini sosis stok yang terakhir yang kemarin saya beli. Ini saya potong kecil-kecil supaya bisa untuk sarapan ya, dan bisa untuk nanti si adik pulang sekolah. Ini lumayan banyak. Tadi saya ada berapa ya, 6 sosis lagi atau berapa saya nggak ingat, jadi saya potong kecil-kecil seperti ini. Oke, udah mateng menu yang pertama. Nah, ini saya mau ngangetin sambal goreng ikan salai patin teman-teman. Ini dikasih sama temannya suami saya di kantor. Jadi ya udah saya masak aja ikan salainya ini. Ini enak ya ikan salai patinnya teman-teman. Apa ya? Biasanya sih kalau ikan salai ini enaknya digulai campur jamur, apa itu, jamur kayu itu. Biasanya sih ke orang Melayu di sini seperti itu ya teman-teman. Ikan salai itu digulai pakai jamur, itu rasanya juga enak. Tapi karena di sini saya nggak punya jamur, dan kalau masak gulai kan lama waktunya ya. Jadi ya udahlah saya goreng aja seperti ini. Nah, ini udah mateng, saya ngangetin ikan salainya, bisa untuk tambahan sarapan ya. Nah, itu sopnya juga udah matang ya teman-teman. Jadi mau saya siapkan di meja makan karena anak-anak dan suami mau sarapan. Ini mau saya siap-siapin dulu piring-piringnya ya. Saya siapkan di atas meja semuanya. Jadi ketika mereka sarapan nanti tinggal ambil-ambil aja. Kalau saya sih sarapannya belakangan ya teman-teman. Udah selesai semua pekerjaan saya, anak-anak dan suami juga udah berangkat, baru deh saya sarapan.
Teman-teman gimana nih, tipe yang seperti saya atau enggak ya? Sarapannya itu setelah selesai pekerjaan atau sarapan dulu baru mengerjakan pekerjaan? Kalau saya sih orangnya kalau bangun tidur itu ya minum air putih dulu teman-teman, baru nanti sarapannya kalau udah selesai pekerjaannya ya, udah pada berangkat semua, pekerjaan juga nggak terlalu banyak lagi baru deh saya sarapan. Karena kalau pagi-pagi belum lapar ya, jadi belum enak sih kalau sarapan perut belum lapar. Ini Mbak Pina sama suami saya dulu yang sarapan ya, si adik belum karena masih mandi. Jadi suami sama Mbak Pina aja yang sarapan dulu. Sambil menunggu Mbak Pina dan suami sarapan, saya mau cuci piring dulu sambil-sambil lah ya. Jadi nanti nggak terlalu banyak piring yang kotor. Ini juga piringnya sedikit karena tadi saya masak, ada kotor satu saya cuci, kotor lagi saya cuci, jadi nggak terlalu banyak. Dan hari ini suami hanya bawa nasi aja teman-teman, lauknya nggak bawa, katanya sih mau beli aja lauknya. Dan Mbak Pina juga nggak bawa, katanya mau beli aja sama teman-temannya dan mereka nanti makan bersama. Ya udah, jadi saya di pagi ini agak nyantai sedikit lah ya, nggak kerepotan menyiapkan bekal, hanya menyiapkan sarapan. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak ya saya ucapkan buat teman-teman yang udah memberikan kuotanya, memberikan waktunya untuk nonton video saya ini. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ya. Dan buat teman-teman jangan bosan-bosan nonton video saya ini. Ya, video saya ini hanya seperti ini ya, hanya video receh. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur dan video saya ini bisa memotivasi teman-teman semuanya. Ya namanya juga ibu rumah tangga, kegiatannya ini aja ya. Ya di mana-mana pun ibu rumah tangga pastilah kegiatannya di rumah ya, kerjaan di rumah yang dikerjakan. Setelah cuci piring, saya mau lanjut membersihkan kompor ya teman-teman. Ini saya cuci piring udah mau selesai. Ya seperti biasa lah ya, setelah masak pastilah kompornya saya bersihkan. Nah selesai membersihkan kompor, pekerjaan saya selesai ya teman-teman di pagi hari ini. Karena pagi hari ini tadi saya nggak bersih-bersih rumah karena udah saya bersihkan di subuh hari sebelum anak-anak dan suami bangun. Jadi udah saya bersihkan. Jadi setelah masa ini saya tinggal jemur pakaian, mandi dan beristirahat sebentar. Oke lah teman-teman, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.